terlibat di semua film Avengers, empat-empatnya. Film pertama saya itu Iron Man. Iron Man 1, 2, akhirnya Transformers segala macam, dan ya terakhir ngerjain Rango. Saat ini, ragam film animasi mewarnai layar televisi atau gawai. Disukai segala usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Adalah Si Huma, film animasi perdana yang diproduksi oleh Perum Produksi Film Negara. PPFN bekerja sama dengan UNICEF dan tayang di stasiun TVRI pada tahun 1983. Dunia animasi di Indonesia semakin berkembang, melahirkan para animator yang mampu menciptakan film animasi yang kreatif dan inovatif. Hasil karya yang lekat dengan kehidupan masyarakat mendapat tempat di hati, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan mampu bersaing dengan film animasi asal Jepang yang telah merajai dunia televisi di Indonesia. Kini, dunia animasi berkembang pesat di Indonesia, dari hiburan, pendidikan, bahkan menjelma menjadi sebuah industri kreatif, bagian dari industri 4.0. Kita di ruangan ini yang bakal selamat. Apa yang bisa kita lakukan kalau begini? Berdasarkan data Asosiasi Industri Animasi Indonesia, AINAKI tahun 2020, dalam rentang tahun 2015 hingga 2019, industri animasi Indonesia tumbuh pesat hingga 153%, dengan rata-rata kenaikan 26% per tahun. Lihat dari segi market, kita ini sangat potensial. Itu yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengembangkan subsektor animasi ini. Tahun 2015 gitu ya, sebelum pandemi, kita itu sudah mendapatkan dari subsektor animasi ini sekitar 238 miliar. Di 2019 dia naik menjadi 602 miliar rupiah. Itunya pendapatan dari industri animasi. Nah, terjadilah pandemi. Tapi ternyata turunnya juga tidak banyak, Mbak. 2020 ketika pandemi itu 510 miliar 2020 pendapatannya. Ini setelah pandemi dia bounce back lagi. Jadi malah saya ngelihat bahwa di sektor animasi sebenarnya ketika itu dilakukan di rumah, kan kebanyakan anak-anak itu bermainnya di depan komputer ya pastinya ya, animasi ya itu bisa dilakukan ketika di rumah. Jadi ini juga akan meningkat dengan pesatnya nih. Saya yakin akan hal ini bahwa nanti pada tahun 2020-an bisa naik cukup tinggi ke depannya gitu, subsektor animasi. Pertumbuhan industri animasi semakin berkembang dengan tingginya permintaan produk animasi untuk tayangan televisi dan aplikasi digital. Menurut data AINAKI tahun 2020, industri animasi di Indonesia mampu menyerap 24.000 tenaga kerja dan 5.771 animator yang didominasi oleh para generasi muda. Dan kenapa dia padat karya? Dalam membuat satu film animasi itu membutuhkan banyak orang. Jadi biasanya itu scene-nya itu dibagi-bagi. Kan mulai dari pertama proses membuat gambar awal sampai kemudian menggunakan komputer itu tuh membutuhkan berapa orang. Saya pernah melihat sebabnya ada dua tempat yang saya pernah melihat. Satu di Batam, saya lihat satu di Jakarta di studio salah satu TV yang mempunyai program animasi. Jadi itu membuat satu film itu bisa melibatkan sekitar 50 orang. Banyak menyerap tenaga kerja muda di Indonesia. Dan tadi kita bicara itu bukan hanya penciptaan lapangan kerja ya. Kalau saya ngelihat bahwa sektor animasi ini kaitannya erat sama entrepreneurship. Jadi mereka yang bukan hanya ingin bekerja tapi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
kunci pengembangan industri animasi di Indonesia, yakni meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan animasi. Karena itu pemerintah mendorong pertumbuhan sekolah animasi dan juga studio animasi. Orang Indonesia itu ya animator paling handal. Kenapa saya bilang paling handal? Ya karena satu animator di Indonesia mampu mengerjakan modeling, texturing, mapping, terus animatic, bahkan rendering dikerjakan oleh satu orang. Sementara industri besar di Hollywood seperti Pixar gitu, Disney gitu, itu kan spesifik. Di Indonesia bisa semuanya gitu. Nah, oleh sebab itu kita dari pendidikan khususnya kalangan akademis ingin membuat situasinya lebih baik dengan cara ya kita membuka jurusan animasi di mana kita menjelaskan workflow animasi yang baik dan benar itu seperti apa. Ya satu-satunya cara untuk menciptakan pendapatan tadi adalah dari grassroots-nya, yaitu pendidikan. Di mana kita menciptakan generasi animator yang hebat dan industri siap menampung untuk memajukan industri animasi. Jadi memang untuk memajukan animasi di Indonesia ya harus integrated dari hulu hingga ke hilir. Saat ini, sekolah animasi mulai tumbuh di Indonesia untuk mencetak para animator handal. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat sekitar 105 sekolah menengah kejuruan dengan jurusan animasi dan juga ratusan sekolah non-formal. Beberapa sekolah animasi di Indonesia lahir dari tangan dingin para animator handal yang turut mendorong pertumbuhan dunia animasi di Indonesia dengan turut mencetak para animator muda. Adalah Roni Ghani dan Andre Surya, merupakan dua animator berprestasi Indonesia yang telah lama berkiprah dalam industri animasi internasional. Sekolah animasi yang mereka dirikan yakni Bengkel Animasi dan Inspire School of Digital Art, ESDA, menjawab kebutuhan Indonesia akan animator muda, berkarya, dan kreatif. Inilah Bengkel Animasi yang didirikan Roni Ghani pada tahun 2014. Para siswa yang berpartisipasi dimulai dari usia 9 tahun hingga 30-an tahun, tekun mempelajari beragam teknik animasi, membuat karakter animasi, dan mempelajari animasi 3 dimensi. Zulhemi, salah satu siswa di Bengkel Animasi, sangat merasakan manfaat keberadaan sekolah ini. Kini, ia memiliki kompetensi membuat karakter animasi seutuhnya. Sebuah ilmu yang dapat ia terapkan saat terjun ke dunia animasi kelak. Lebih ke arah membuat objek dengan cara yang benar. Misalnya sebuah gitar memiliki senar, memiliki badan, memiliki tekstur yang kayu, ya ada yang mengkilap, ada yang enggak. Itu yang belajar untuk dasar 3D modeling. Dan setelah belajar itu udah lewat, itu hanya membutuhkan sebulan 2 bulan untuk mengerjakannya. Dan setelah itu kita langsung memasuki tahap yang lebih advance, yaitu ngebuat anatomi manusia. Setiap Acusus pasti selalu ada dapat sertifikat lah ya. Tapi selain dapat sertifikat, kita juga akan diberikan bantuan oleh bengkel untuk dicarikan sebuah studio atau perusahaan yang akan menerima pekerjaan atau internship. Sekolah ini didirikan Roni Ghani atas kepedulian terhadap kebutuhan para animator untuk mengisi setiap peluang dalam industri animasi Indonesia. Roni mengakui Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri animasi. Berbekal pengalaman yang ia miliki sejak tahun 2006 sebagai animator profesional dalam kancah industri animasi internasional,
kini ia menyalurkan pengetahuan dan kemampuannya kepada generasi muda Indonesia. Roni Ghani telah menghasilkan banyak karya animasi untuk beberapa film Hollywood ternama. Sebut saja Star Wars, Avengers, Pacific Rim, Transformer, Ant-Man, dan Aquaman. Ia pernah bekerja di Lucasfilm dan Walt Disney Company. Baru sejak itu dapat kesempatan ke Lucasfilm Animation. Nah di situ saya mulai ngerjain Clone Wars, Star Wars The Clone Wars, dan ya dengan keep performing at the studio, kemudian kita dianggap lebih mampu menghandle dan diberikan tanggung jawab yang lebih kompleks dan lebih besar. Itu akhirnya impact-nya ke saya bisa ditransfer dari Lucasfilm Animation ke Visual Effects department mereka, yaitu ILM, di mana ILM adalah studio visual effects yang memang khusus ngerjain film-film high budget gitu, film-film Hollywood. Meskipun saya kerja di luar negeri ya selama belasan tahun, tapi saya cukup dekat dengan dan saya bahkan berusaha mendekatkan diri dengan industri atau lanskap industri di tanah air melalui bengkel animasi. Bengkel animasi ini saya bikin memang khusus untuk menjadi support, katakanlah khususnya dari sisi manpower dan informasi untuk orang-orang yang pengen berkarir di industri animasi di Indonesia gitu ya. Saat ini sangat sedang bergairah industri animasi di Indonesia. Terlebih saat kita melihat memang industri konten secara umum juga lagi booming. Ini termasuk implikasinya secara langsung ke animasi. Saya tahu sendiri bahwa ada beberapa atau banyak studio animasi di Indonesia yang saat ini karena kapasitasnya yang udah sangat penuh sehingga mereka harus katakanlah mempush out atau tidak menerima proyek-proyek yang ditawarkan karena memang kapasitas mereka sudah penuh gitu. Nah, dari kondisi ini yang sangat disayangkan karena dari mereka itu juga sering cerita ke saya bahwa ada banyak kendala tentang ketersediaan resource, khususnya human resource atau tenaga kreatif. Itu juga yang jadi motivasi saya untuk membuat dan mendirikan bengkel animasi gitu, untuk menjembatani antara lulusan pelajar untuk menuju ke standar industri. Serupa dengan Roni Ghani, animator berprestasi lainnya yang juga berhasil menorehkan karya animasi di kancah internasional adalah Andre Surya. Ia juga mendirikan sekolah animasi Inspire School of Digital Art, ESDA, pada tahun 2013. ESDA merupakan sekolah 3 dimensi animasi terbaik di Indonesia yang mendidik mulai anak, remaja, hingga dewasa untuk mempelajari teknik 3 dimensi animasi dan kemampuan teknik digital art. Andre Surya terlibat dalam pembuatan animasi di berbagai film populer seperti Iron Man, Indiana Jones, Rango, Star Trek, Terminator, dan Transformer. Ia juga kerap menjuarai beberapa kompetisi animasi. Sekarang di Indonesia proyek-proyek ini lagi ngantri masuk ya, karena dulu memang banyak di outsource ke Cina, cuman Cina sekarang makin mahal dan mereka udah jadi produsen. Maksudnya mereka kan udah negara maju ya, jadi udah punya IP sendiri, udah produksinya tuh udah gak di outsource di negara lain. Nah jadi makanya kenapa banyak proyek yang akhirnya jatuhnya ke Indonesia gitu, dan ini opportunity yang besar sekali gitu loh, dan akhirnya butuh banyak animator karena proyeknya banyak gitu. Makanya kenapa SD ini untuk bisa mengembangkan animator supaya menciptakan banyak lapangan pekerjaan gitu loh.
saya gak heran kalau nanti di dunia dibutuhkan jutaan, ya. Saya ulangi ya, jutaan lapangan pekerjaan untuk animator, untuk orang 3D. Andre melihat potensi besar yang dimiliki oleh para animator tanah air yang eksis di dunia animasi internasional. Mereka memiliki daya saing tinggi dalam menghasilkan karya-karya epik animasi. Jadi di channel itu banyak yang dikerjain orang Indonesia. Jadi dari situ aja sebenarnya udah terbukti kalau orang kita itu ya bisa gitu. Gitu loh. Jadi itu bukti nyata ya, bukti yang benar-benar karena kan kita kan bukti itu kan bukan dari kata-kata ya, dari hasil karya kan. Kalau hasil karyanya memang Pororo kita kerjain di sini tayang gitu di seluruh dunia, berarti kan kualitas kita memang internasional gitu. Saya salah satu alasan saya balik ya karena saya percaya orang-orang Indonesia itu jago-jago. Kita ini secara gak langsung dapat proyek itu karena bantuan pemerintah sebenarnya gitu loh. Jadi terima kasih banget ya untuk pemerintah udah membantu kita gitu kan, udah membantu kita untuk buka jalan lah sebenarnya untuk proyek. Karena kan waktu itu kita dapat proyek pertama kita yang akhirnya kita bisa jadi besar itu karena dulu ada pameran pemerintah di ISBSD itu untuk industri animasi Korea sama industri animasi Indonesia dipertemukan, akhirnya kita dapat di situ gitu. Melalui Inspire School of Digital Art (ESDA), Andre membuka peluang bagi para animator muda Indonesia untuk berkarya baik di industri nasional maupun internasional. Di mata Andre, setiap orang dapat menjadi animator berprestasi. Saya kan waktu itu merasa belum punya pengalaman kan kalau di bidang industri kreatif kayak animasi sama 3D modeling. Jadi kebetulan ketemu ESDA nawarin ini kayak kursus pelatihan gitu yang ada jaminan kerjanya. Jadi saya mikir ini kesempatan bagus. Dalam rangka semakin memperluas sebaran sekolah animasi di Indonesia, pemerintah juga membangun pendidikan dan pelatihan animator, salah satunya di Pulau Bali. Bali merupakan wilayah yang memiliki banyak animator muda handal yang mampu menciptakan karya-karya animasi yang fantastis. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, Kementerian Perindustrian sejak 2016 mengadakan berbagai program pelatihan meliputi bidang animasi, programming, dan desain grafis, serta wirausaha industri di Balai Diklat Industri, BDI Denpasar. Ini merupakan bagian dari implementasi program beasiswa pendidikan dan pelatihan 3-in-1 dalam upaya mendukung pengembangan industri kreatif nasional. Nah, Diklat 3-in-1 ini kan dia konsepnya, dia ibaratnya kita bimbing, kita ajarkan mereka, dan kita tempatkan kerjanya. Nah, tapi tidak semuanya untuk kita tempatkan pekerjaannya. Tapi ada sebagian mereka tuh karena sudah diklat, merasa ibaratnya udah dapat ilmunya, mereka juga bisa untuk membuka peluang kerja sendiri. Nah, kalau dia mau ditempatkan kerjanya, kami kan bekerja sama beberapa studio yang ada di seluruh Indonesia. Kami buka per kelas tuh 24 orang. Tapi yang daftar tuh melebihi itu. Ternyata kan antusiasnya untuk belajar animasi maupun digital content maupun sosial media itu menarik ternyata. Jadi masyarakat sangat antusias untuk belajar di Diklat 3-in-1 kami. Karena Diklat 3-in-1 itu yang itu saya bilang tadi, keluar itu harus mereka udah siap kerja. Jadi siap kerja tuh bisa kerja di industri, kalau industri kan kami di sini studio, ataupun mereka bisa membuka peluang sendiri. Target kami untuk Diklat 3-in-1 itu sekitar 2.000 peserta, 2.000 orang per tahun. Tapi kadang-kadang kami melampaui target, bisa 2.200, 2.100. Selagi anggaran yang dikasih ke kami, ini kan titipan uang negara, harus kami
pakai memang buat masyarakatnya. Jadi target kami memang tercatatnya 2.000, tapi selalu masuk di 2.100 atau 2.200. Adi Priyanata adalah salah seorang alumni Balai Diklat Industri dan Pasar. Mengenyam pelatihan di tahun 2016, 2020, dan 2021. Kini ia telah menguasai teknik 2 dimensi background, visual effect, dan 3 dimensi aset. Dan bekerja di Tridatu Animasi sebagai 2 dimensi artist dan juga sebagai salah satu pendiri. Kalau untuk ilmunya cukup banget sih, karena kan kita tahu dasarnya, kita udah ada materi, ya ilmunya itu kita udah dapat walaupun masih sedikit gitu. Tapi waktu kita ke industri, kita nggak buta-buta banget gitu. Jadi industri udah siap juga pakai kita gitu. Karena kan ada uji kompetensinya juga. Jadi kita dapat sertifikasi dari pemerintah bahwa kita di industri itu udah siap gitu. Keberadaan studio animasi bagi perkembangan industri animasi di Indonesia memegang peranan besar sebagai penyerap tenaga kerja dan penghasil karya-karya animasi. Selain mendorong pertumbuhan sekolah animasi, pemerintah juga memacu perkembangan studio animasi di Indonesia. Saat ini berdasarkan data Ainaki tahun 2020, jumlah studio animasi di Indonesia mencapai 146 studio yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Lalu yang kedua, ternyata jumlah studio tiap tahunnya di Indonesia sendiri itu mengalami perkembangan 200%. Jadi selalu ngedouble. Gitu. Jadi kalau kita melihat perkembangannya itu, berarti pertanyaannya kan, oh industrinya berkembang dong, ada kebutuhan berarti, ada demand, baik itu dari lokal maupun dari luar. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah SDM-nya cukup atau enggak? Gitu kan? Berarti PR kita bersama-sama dari data tersebut, kalau mau mengembangkan potensi tadi, kita harus bisa nih menciptakan SDM yang untuk bisa menyerap tadi sehingga peningkatan di industrinya lebih masif lagi. Berikutnya ada Base Studio yang berlokasi di Pulau Dewata, Bali. Base sendiri merupakan singkatan dari Bali Animasi Solusi Eka Karsa. Meski masih terbilang baru, animasi karya studio yang didirikan di tahun 2015 ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Base bahkan membuat salah satu studio animasi asal Irlandia menjadi tertarik, dan akhirnya di tahun 2019, Base Studio pun diakuisisi oleh Brownback Films. Setelah diakuisisi oleh Brownback Films sebagai studio animasi yang diakui secara internasional dalam menghasilkan serial anak-anak terkenal seperti Doc McStuffins dan The Magic School Bus Rides Again, yang tayang pada siaran Disney Junior. Memang saat ini lebih banyak porsinya adalah international project. Untuk proyek lokal itu seumpamanya proyek Unyil yang kita lakukan pada tahun 2016-2017, bekerja sama dengan PPFN waktu itu, dan kami ditunjuk untuk melakukan produksi untuk petualangan si Unyil. Tetapi untuk proyek yang internasional kita sudah mulai sejak ke awal, yaitu kami mengerjakan beberapa proyek dari luar, antara lain itu ada Sonic Boom, lalu ada Vampirina, Angela Wishes, lalu juga ada Vampirina. Sebetulnya BDI, kerjasama kami dengan BDI itu sudah dilakukan sejak pendirian perusahaan ini, waktu itu tahun 2015. Dan saya waktu itu melihat bahwa BDI itu adalah sebuah kerja nyata dari pemerintah untuk membangun industri animasi melalui jalur pengembangan SDM. Ini bedanya antara sebuah balai diklat dengan training center. Kalau di training center itu kita hanya mendidik hard skill-nya, tapi kita tidak memberikan pengalaman kerja nyatanya. Nah, yang kita lihat adalah ada kemungkinan bahwa untuk seseorang berkembang dengan cepat adalah memang dia harus terlibat di dalam industrinya. Kita
tidak bisa pungkiri dari beberapa tahun yang terakhir ini pertumbuhannya sangat cepat, sehingga ini yang kemudian menuntut pembangunan SDM-nya juga harus dipercepat. Semua itu harus dimulai dari pendidikan, karena industri animasi ini sebagai sebuah industri tidak bisa berjalan di luar pipeline. Ada proses, dan proses itulah yang harus kita bangun dari awal. Pemerintah terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan industri animasi Indonesia. Keberadaan sekolah animasi di Indonesia diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya animator dan kreator di bidang animasi, agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara penghasil animator seperti Jepang, Amerika, dan Korea. Menjadikan industri kreatif animasi tuan rumah di Indonesia dan berjaya di kancah internasional. Ya, selesai. Sudah beres. Begini kan? Iya. Wah. Ya. Makanya hati-hati.